Bisa dilihat kanan kirinya, depan belakang, serong kanan, serong kiri. Ayo lihat dulu dong teman-temannya dong. Ada muka-muka baru nggak? Nggak ada? Ada banyak? Aduh pakai masker ya, tapi kalian teman-teman pasti udah ngelihat dong wajah-wajah teman-teman kita, ngelihat wajah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ngelihat wajah anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau bilang sama teman kita, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi bilang, aku mengasihimu. Benar-benar nyata dalam kehidupan kita, kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Sekarang kita sama-sama mau nyanyiin Tuhan Yesus baik.
ada sukacita. Amin. Amin. Kalau di sekolah minggu tuh, jangan-jangan belum pada lulus sekolah minggu. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kita ulang sekali lagi ya. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, terima kasih teman-teman, berarti udah lulus nih sekolah minggunya. Karena kita udah terima sukacita, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu pujian, Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan Yesus kita hebat ya teman-teman, Dia udah ngasih sukacita buat kita, Dia mengasihi aku, mengasihi kamu, Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber perlindungan kita, semuanya dari Dia. Our 911. Kita mau memulai ibadah kita nyanyikan Ku Kagum Hormat.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, puji dan syukur layak kami persembahkan kepadamu. Engkau telah menuntun, menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu denganmu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menerima dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Allah, silahkan duduk. Teman-teman,
Kita sudah berhasil melewati 1 tahun pandemi yang mengguncang dunia. Kita mau bersyukur kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Kita mau nyatakan Allah sumber kekuatan kita. Di surga tiada yang kuingini di bumi, hanyalah tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap memuliakan Tuhan sama-sama. hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau lebih bersukacita lagi, kita mau nyatakan syukur kita. Sekarang kita naikkan satu lagu pujian, Ku Naikkan Syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat
lagi deh. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami terkini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami terkini hanya untukmu. Teman-teman boleh duduk kembali. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini ayat hariannya yaitu Mazmur 40 ayat yang ke-9. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Sekali lagi kami bacakan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang siarkan iman kita. Kita nyanyikan pilihan kita untuk meresponi kehidupan kita. Hatiku percaya. Aku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Kita ulang lagu ini sekali lagi. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Hatiku percaya. Ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kehadirat-Mu pada sore yang indah ini. Karena atas pemeliharaan serta tuntunan-Mu sajalah kami boleh kembali bersekutu nama Poso GKPS Cililitan. Setelah sekian lama kami tidak boleh melakukan ibadah. Melalui pertemuan kami pada sore ini Tuhan, kami hendak menaikkan syukur kami, seruan kami, bahkan doa-doa kami. Biarlah semua itu Tuhan dasarkan atas firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa doa kami, seruan kami, permohonan kami, Tuhan mendengarkan itu. Kami akan menyambut firman-Mu ya Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Satu kata. Ada yang mau katakan satu kata? Siapa yang mau bilang? Satu kata saja. Siapa yang mau mengucapkan? Satu kata. Amazing. Bahasa Indonesianya apa? Luar biasa, kan begitu? Ya, luar biasa. Kenapa saya katakan amazing, luar biasa? Ini adalah model-model nama Poso milenial GKPS. Amin. Nah, tepuk tanganlah buat luar biasa sekali. Kreativitas yang luar biasa untuk merangkul, untuk menuntun adik-adik kita. Karena memang inilah situasi milenial kita saat ini. Dan dengan kreativitas ibadah kita pada sore ini luar biasa sekali. Saya perhatikan tadi ke belakang, walaupun agak mata saya kemana-mana, semangat sekali. Saya senang sekali, semuanya semangat sekali. Apalagi abang kita yang di sana, wah, luar biasa. Makanya nggak usah lagi khotbah saya ya. Ya udah hebat kali ini semua. Udah senang sekali semua tadi, senang sekali saya melihat semangat itu. Nah, kayaknya saya pikir-pikir tadi, nggak usah lagi khotbah aku, udah semua. Cuma nanti marah pembimbing kalau khotbah aku, kan begitu. Kalau bersumbaya mana ada dus-dusnya semua. Ada sekalian. Ini siapa yang kelas 11? Ada kelas 11? Kelas 11, kelas 2 SMA maksudnya, kan begitu. Ada ya? Ya, ada kelas 12, pastilah ada yang UTBK, kan itu kelas 12 ya.
Ada yang UTBK di sini? Yang kelas 12? Enggak ada. Ada yang belum bekerja, alias menganggur. Ada yang PHK. Ya, saya nggak tahu apa kok bahkan lagi. Udah pulang kita nggak tahu lagi, nggak ada yang menganggur. Ini Putri bertanggung jawab kok Putri. Ini semua hebat semua, kan begitu. Oh, nggak ada yang menganggur, semuanya sudah bekerja. Kan begitu. Yang jomblo, siapa yang jomblo? Nggak ada juga yang jomblo. Semua punya pasangan. Pasangannya di mana? Pasangannya sesama ya, nggak usah kemana-mana. Sesama kalian lah, untuk apa lagi kemana-mana? Kan enak sekali di sini. Nah, adik-adik kami sekalian, nah memang apapun kita katakan tadi, kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang bertarung dalam kehidupan ini, maka memang ada selalu pegangan yang boleh menguatkan kita. Maka firman Tuhan untuk kita pada ibadah sore ini diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Yakobus 1 sampai 8. Aku jalan-jalan ini khotbah ya. Coba baca Bang. Bisa baca di depan. Yakobus 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terima kasih abang kakak kita yang baik-baik ini. Nah, kita mengambil tema dalam ibadah kita sore ini, tema dari Amerika. Aku kaget juga aku menerima tema ini. Amerika diimpor tema ini, nggak tahu berapa bayarnya pengurus. Jesus is my 911. Kalau di Indonesia nggak ada 911, yang ada paling 112 kebakaran kan gitu. Atau apa lah itu, ambulan kan begitu. Kalau 911 itu biasanya ada di negara Amerika dan betul-betul itu adalah simbol, adalah tanda emergensi. Emergensinya itu ya siapa boleh melakukan, siapa boleh memanggil, mengontak begitu, tentu mengontak aparat kepolisian kan begitu. Nah, sekarang 911 itu adalah keadaan yang dihadapi oleh manusia. Dan hebatnya 911 ini
tidak pandang umur. Siapapun bisa make. Dan pasti dijawab. Yang baru lahir pun, kalau bisa diangkatnya, tahu kalau di Amerika, yang baru lahir diambil telepon, di tut gitu, kata, pasti polisi langsung datang. Atau ada anak gadis, 911, menjerit-jerit di situ. Tadi pukul mamanya, tadi cubit mamanya, pasti langsung datang. Nah, ada situasi emergensi kan begitu. Kalau nggak emergensi nggak dipakai ini 911 ini. Dalam situasi sesulit apapun masih ada yang bisa kita pakai untuk keluar, untuk minta pertolongan. Nah, emergensi kita sekarang apa? Saya buat di situ emergensi yang bersentuhan. Makanya nggak terpisah ininya kan lingkarannya. Yaitu situasi sulit yang berkaitan dengan pendidikan. Siapa sekarang yang sedang bergumul tentang pendidikan? Siapa yang sedang bergumul? Tunjuk tangan. Yang sedang bergumul tentang pendidikannya. Tidak ada. Bagus. Oh, ada, mana? Gini tunjuk tangan. Siapa yang sedang bergumul tentang pendidikan? Semuanya lancar-lancar ini, anak sekolahan. Ini memang bimbingannya Sintua bagus sekali ini. Nah, kalau ini namanya kurang milenial ya, kalau begini. Orang milenial ini harus berani mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, harus berani mengatakan. Tapi jangan merugikan orang lain kan begitu. Nah, apa yang sedang menjadi problem? Emergensi kan berarti ada problem, kan begitu. Ada masalah. Apakah masalah pendidikan? Nah, oke lah. Siapa di antara kita yang sedang punya problem tentang jodoh pasangan hidup? 2, 3. Kenapa malu? Ya, enggak apa-apa. Ada pergumulannya tentang masa depan membentuk rumah tangga kan begitu. Nah, siapa yang sedang punya problem tentang keuangan? Ini semua. Ini peraih babah betul. Kalau pasar dulu, ini tuh, apalagi hanam itu, nih. Yang terdapat pengikut nih. Sidata pembimbingan. Siapa yang punya problem tentang keluarga? Oke lah. Saya tahu tipenya orang Simalungun. Orang do masalah ini kan begitu. Makanya agak-agak kurang greget milenial kita kan begitu. Nah, saya nggak tahu. Entah apa lagi yang boleh kita tambah di sini. Boleh ditambah bang, kira-kira selain yang 4 itu, apa kira-kira emergensi? Kedaruratan apa? Jodoh sudah, kan begitu. Jadi ditanya, sekarang jodoh. Cemana ya? Tadi malu-malu. Apa? Iya. Kira-kira apalagi yang belum tertulis di situ, kegalauan apa? Ya, pekerjaan, ya, ada yang masih belum bekerja. Atau mungkin ada sakit, penyakit kan begitu ya. Nah, bisa begitu ya, ada sakit yang kita rasakan saat ini. Nah, bisa banyak kita tambah. Nah, makanya saya bikin hanya 4 karena memang kita harus menambah itu sesuai dengan apa yang kita alami. Yang membuat kita sedang dalam situasi bergumul, dalam emergensi. Nah, banyak hal. Makanya kalau 911 itu enggak ada batasnya. Umur berapapun bisa memakai.
Soal apapun bisa ditelepon di situ. Entah anjing orang pun masuk ke pengarangannya bisa ditelepon polisi. Terus datang itu polisi. Soal apapun bisa. Jadi saya bikin tempat di situ sebenarnya boleh. Entah apalah di dalam hatimu atau yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, situasi yang darurat itu. Nah, ini yang pertama dulu. Jangan-jangan kita sendiri tidak sadar kita sedang dalam situasi emergensi. Nah, ini makanya yang pertama saya harus bongkar dulu. Nah, pasti sekarang kita bawa dulu pikiran kita yang paling berat emergensi yang mendera hidupmu apa? Tentu ada kan begitu. Nah, kalau di sayap kanan kan Sidoli Neburju. Kan itu pergumulan mereka. Pasangan hidup kan begitu. Nah, mungkin ada yang bergumul, kemana saya sekolah? Kan begitu. Ada yang bergumul, bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan? Terserahlah. Terserah, macam-macam, tidak ada batasnya. Yang penting sekarang dulu, bikin dalam pikiranmu, apa emergensi yang paling menggalaukan, yang paling mendera dalam hatimu. Nah, kita akan belajar dari Yakobus bagaimana kita menanggulanginya. Sebenarnya ibadah kita, setiap orang kita ini pasti punya kedaruratan tersendiri. Kalaupun beda satu dengan yang lain, bagus sekali. Jangan ikut-ikutan juga. Oh, saya ini dalam hatimu, gak usah sebutkan, gak apa-apa. Karena orang Simalungun itu agak-agak malu-malu untuk mengucapkan apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi saya harap sekarang semua kita yang duduk di sini dari depan sampai belakang, kiri kanan, bayangkan sekarang dan simpulkan sekarang dalam hatimu, inilah kedaruratan yang sedang mendera saya. Gak usah ucapkan kepada saya, gak apa-apa. Tetapi sebutkan dalam hatimu, Tuhan, inilah. Kalau si putri udah pastilah yang mendera dia yang di samping ini, yang 5 huruf itu, JODOH, kan begitu. Bagus sekali. Nah, kalau itulah yang mendera kita, bagaimana 911 ini bisa menolong kita? Kalau itulah emergensi dan ditambah dengan apa yang dalam pikiran kita tadi. Kalau itulah yang membuat kita sekarang sedang bergumul, terserah apapun itu. Tidak harus yang 4 ini, boleh yang lain. Lalu bagaimana 911 bisa memberikan pertolongan kepada kita? Silakan. Inilah ketika si putri menggunakan 911. Ya, nama dia saya kenal, kan dia menghubungi saya, kan begitu. Untuk melayani, kan begitu. Coba lihat mukanya itu. Kira muka yang bagaimana, wajah bagaimana itu? Yang sedang bagaimana? Wajah yang sedang galau, kan begitu. Wajah yang sedang emergensi. Jadi dia sedang menggunakan 911. Dia sedang menggunakan saluran channel 911. Makanya kan rambutnya pirang, bukan coklat, bukan hitam, karena dia bukan orang Asia, dia pasti orang Amerika yang menggunakan 911. Dia sedang membicarakan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nah, ternyata kata Yakobus, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, membuat muka kita cemberut, atau membuat kita berat, langkah pertama yang harus kita pegang, bahwa terima itu sebagai ujian imanmu. Bah, sudah berat, sudah bergumul, ujian lagi. Nah,
Kapan lagi saya lulusnya? Ini kan sudah mukanya kan sudah mutung itu. Mukanya sudah maknyus apa? Mukanya sudah enggak jelas ini. Disuruh lagi ujian, kan begitu. Nah, maksudnya begini. Ketika kita dalam suasana emergensi, darurat dalam hati kita entah karena apapun, langkah pertama kata teks kita Yakobus ini, pahami itu, pandang itu, dan selami itu sebagai ujian iman. Maksudnya apa? Maksudnya apapun yang sedang mendera kehidupan kita, terserah saya bilang tadi soal jodoh, uang, penyakit, apapun segala macam, itu jangan sekali-kali membuat kita menjadi sosok milenial, sosok muda yang gampang putus asa, yang gampang mandole, yang gampang stres, tetapi dia harus mencari. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri milenial, suka mencari, menggali. Kenapa ini terjadi? Bagaimana saya menyikapi? Saya tidak akan goyah, saya tidak akan mundur, saya tidak akan putus asa, sekalipun ada penyakit menggerogoti tubuh saya, sekalipun saya belum bekerja, sekalipun saya belum dapat jodoh. Karena apa? Karena keputusasaan, karena stres, sama sekali tidak akan memberi jawaban apapun. Dengan kita yang menerima itu sebagai ujian iman, sesungguhnya kita semakin mendekatkan diri kita ke saluran yang benar itu. Nah, kalau itu yang kita pegang, bahwa ada emergensi, dan oleh teks ini dikatakan jangan putus asa, tapi terima itu sebagai ujian untuk mengevaluasi kita. Jadi jangan langsung putus asa lah, jangan langsung mundur. Apalagi pengurus pemuda ini mengerjakan program, lalu ada ngomong di sana-sana, ada gosip di sana-sana. Udahlah, kaulah mengurus pemudamu itu. Nama poin enggak mau. Itu enggak boleh. Itu harus diterima sebagai ujian. Kalau langsung mundur mau, tahap belajar jadi pengurus pemuda, itu bukan milenial bos. Bukan milenial namanya itu. Itu namanya anak-anak yang tidak kuat begitu. Nah, rupanya seperti itu juga. Kalau kita menerima itu sebagai ujian iman, artinya begini, dalam keadaan begini, apakah saya masih sanggup untuk berseru menengadah kepada Tuhan? Kalau sanggup, maka kita akan menunjukkan ketekunan kita tetap berserah kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kedaruratan. Kalau orang dalam suasana survive, dalam suasana senang, dalam suasana menerima berkat, kita katakan, tekunlah beribadah, pujilah Tuhan, apa yang jari? Gak usah diajarin itu. Kalau orang lagi menikmati, menerima yang enak-enak, kita katakan, pujilah Tuhan, hormatilah Tuhan. Gak usah diajarin, pasti dia mengatakan, besar Tuhan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi ketika ada kedaruratan, apakah masih bisa tekun? Ini sesungguhnya adik-adik kami semuanya, kaum milenial, adalah ciri orang-orang muda yang tidak pernah berhenti mencari jawaban terhadap apa yang ada dalam hidupnya. Nah, ketekunan itu akan mematangkan kita, memberikan buah yang matang. Apa artinya buah yang matang ini? Kata Yakobus ini buah yang matang, menjadi sosok nama Poso yang tidak pernah tergoyahkan
sikapnya, tekadnya, kepribadiannya, apapun yang membuat hidupnya emergensi. Jadi sebenarnya seorang nama Poso, seorang muda itu, apalagi namanya sekarang nama Poso milenial, dia harus bisa mengevaluasi dirinya. Caranya bagaimana? Ketika ada hal yang membuat dia emergensi, apakah dia masih bisa menunjukkan buah yang matang itu? Maksudnya buah yang matang itu dia cukup kuat dan cukup tangguh, tidak tergoyahkan AGB sekalipun. Emergensi, kedaruratan itu, atau katakanlah masalah-masalah itu datang menyergap kehidupannya. Lalu apa yang akan dia terima? Takkan kekurangan dia, kata Yakobus. Jadi di Dahita kita lihat di sini, ujian iman semakin tekun, tidak pernah goyah, yang diterima takkan kekurangan. Nah, jadi Tuhan kita itu tidak asal-asal mengajak kita untuk tetap di dalam Dia, tetapi Dia mengatakan takkan kekurangan. Di sini bukan dikatakan doamu dijawab, bukan seperti itu. Dan saya juga tidak mengatakan begitu. Oh, maka setiap jawab, enggak ada begitu. Yang dikatakan Yakobus di sini, kalau kita ada dalam emergensi, lalu kita terima sebagai ujian iman, dan kita tetap bertekun kepada Tuhan, maka kita semakin kuat dan kokoh, tidak goyah, maka hidupmu takkan kekurangan. Enak sekali, memang enak sekali bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak akan dibiarkan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Wah, kok sekarang saya masih belum menerima jawaban doa-doa saya? Adik-adik kami sekalian, salah satu contoh misalnya, kalau dikatakan takkan kekurangan, yaitu ketika kita sudah bisa menguatkan hati kita, oh saat ini aku masih jomblo, tetapi Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Saya yakin akan ada si Doli, Garama ya, Garama, anak muda yang baik akan datang kepada saya. Ini orang yang sudah sampai kepada takkan kekurangan. Dan dia sudah mampu untuk membuat dirinya sendiri bersemangat. Nah, makanya panggilan 911 ini, kalau dalam hidup kita, terlebih Nasyam sebagai orang muda, adalah cara kita untuk menyikapi emergensi, kedaruratan yang mendera kita. Dan apa yang dikatakan selanjutnya? Nah, call 911. Dalam situasi yang emergensi itu, menurut Yakobus, teks kita ini selalu ada exit, ya. Jadi kan kita ini gini, sepandang apapun jalan tol di dunia ini selalu ada exit. Coba kalau nggak ada exit, mana mau orang masuk tol, masuk nggak tahu lagi kapan keluar, padahal udah mendesak mau ke kamar mandi, mau ngisi bensin, mau makan, nggak mungkin kan begitu. Itu sudah jalan yang mulus, pasti ada exitnya. Keluar begitu. Nah, itu sebenarnya yang digambarkan 911 ini, bahwa ketika ada emergensi yang mendera kita, ada tempat kita untuk keluar. Ada tempat untuk lepas dari emergensi itu. Yaitu apa? Yaitu Tuhan kita, yaitu Bapa kita. Memang begini ya.
Kalau kita menghadapi kedaruratan, emergensi, entah problema, kegalauan, masalah apalah sebagai orang muda, memang kita enggak semua punya kekuatan yang sama. Ada orang yang memang tangguh tetap dia kokoh. Ada orang yang gampang putus asa. Ada orang yang untuk putus asa karena datang masalah dalam hidupnya. Maka teks kita ini mengatakan, pakailah 911. Untuk apa? Mintalah hikmat. Jadi begini, kalau diantara ada saya ini, orang muda ini, datang masalah, kan begitu, datang problem. Tetapi kok rasanya tidak kuat, tidak sanggup menghadapi itu. Enggak apa-apa. Jangan merasa putus asa soal itu ya. Kok rasanya saya tidak merasakan sentuhan pertolongan Tuhan. Kok rasanya masalah saya tidak selesai-selesai. Nah, bagaimana mengatasi ini? Maka dikatakan di sini, mintalah hikmat. Siapa yang punya hikmat? Siapa yang mengajar berhikmat? Yaitu Tuhan. Dialah guru hikmat kita. Jadi begini, kita semuanya, pribadi lepas pribadi, punya emergensi masing-masing. Tetapi kita tidak semuanya sanggup memiliki kekuatan yang sama untuk menghadapi emergensi itu. Enggak juga. Lama-lama uang, enggak apa-apalah. Nah itulah gunanya persekutuan ini. Bukan seperti ini, untuk saling menguatkan, untuk disapa firman Tuhan. Oh, kok saya enggak kuat, enggak sanggup lagi menunggu datangnya jodohku. Sudah habis kesabaranku. Kira begitu. Atau kok saya melihat tidak ada tanda-tanda untuk bekerja, kok masih menganggur sampai sekarang. Padahal saya setia sekali, saya tetap ikut Tuhan. Lalu mulailah ada tanda goyah. Nah rupanya itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena itu akan membuat kita semakin jauh dari exit, jalan keluar. Maka dikatakan di situ, mintalah hikmat. Hikmat itu apa? Yaitu pengetahuan kita, kecerdasan kita untuk melangkah, menghadapi, menyikapi kegagalan yang menerpa kita. Jadi memang ini perlu sekali untuk adik-adik kami semuanya yang ada ganjalan yang masih mendera di dalam dirinya, jangan putus asa. Jangan sampai mempertanyakan, meragukan kuasa Tuhan. Tapi minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana kita menyikapi itu? Dengan cara bagaimana? Dengan cara masuk ke dalam doa yang tulus. Jadi kita lihat rangkaian itu begitu indah sekali. Doa yang tulus bagaimana? Yaitu ketika seseorang betul-betul menumpahkan semua kedaruratan yang mencengkeram hidupnya. Nah, saya katakan tadi, kalau Amerika memakai 911 itu biasanya ada problem. Sekali lagi kan begitu. Entah itu soal kriminal, entah soal kebakaran, kecelakaan, macam-macam. Itu pasti ada kedaruratan dan siapapun bisa memakai dan pasti dijawab. Itu kan memang makanya baguslah kalau ini dipakai. Memang itu kemajuan lah ya, memang teknologinya teman kita itu Amerika luar biasa. Kalau sudah berdering 911, mereka enggak tanya, anak siapa kau? Di mana rumahmu? Apa yang terjadi? Enggak ada seperti itu. Mereka sudah tahu ini di sini, alamatnya di sini. Yang penting enggak ada lah pakai lama. Hanya begini, Pak, aku dicip mamaku, ditutupnya.
Ntar lagi udah datang polisi. Enggak ada, bapakmu siapa? Di jalan apa kau? Kelurahan apa? Enggak begitu lagi. Karena mereka tahu di mana alamatnya yang memakai one ini. Itulah sesungguhnya ilustrasi yang dipakai oleh ibadah kita. Tuhan tahu, Tuhan hadir dan siap menolong. Tetapi ya, kalau Tuhan tahu ngapain saya harus berteriak-teriak, kan begitu. Kalau Tuhan tahu ngapain saya harus berdoa kepada Dia, kan begitu. Nah, kita pun harus menjadi orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan bisa katakan di sana doa yang tulus. Bahkan tidak mendua hati. Apa tidak mendua hati? Yang kepala mendua. Tahu bang, kalau sudah mendua. Ini berbahaya lah, ini kan begitu. Di mana-mana pun, kalau sudah namanya mendua, nggak bagus kan begitu. Tahu bang kan lagu itu, lagu Batak itu, nah, kan baik, tahu kali dia merdua holong kan begitu. Coba bayangkan kalau sampai holongnya pun bagi dua, pingsanlah kalian perempuan ini. Udah lahirnya enak don. Kalau dibikinnya dua pacarnya enak kali, tapi yang pingsan perempuannya kan begitu. Artinya kalau sudah ada yang mendua, pasti tidak akan baik. Artinya kan perlu ketulusan dari hati. Demikian rupanya dikatakan di sini untuk menyampaikan jeritan kita, panggilan kita kepada Tuhan. Jangan ada keraguan kita. Makanya 911 ini pasti dijawab. Sekali lagi siapapun, anak kecil, anak besar, laki-laki, perempuan, pengopung, mahua pion, pasti akan dijawab dan akan datang menyelesaikan. Itulah sesungguhnya yang menjadi pencerahan bagi kita, anak-anak muda sore ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang siap menampung 911. Entah apapun itu, dalam hatimulah jawab. Apapun yang menjadi emergensi, kedaruratan dalam hatimu, seperti cara memakai 911 ini, Jesus is my 911. Artinya kan Yesus adalah menjawaban kedaruratan saya, emergensi saya, problema saya. Beginilah yang harus kita lakukan. Nah, akhirnya langkah kita, mana kita harus berlari? Hujadu hita merlitun ketika ada emergensi itu, yaitu Allah yang murah hati. Kenapa kita begitu ya bahwa 911 atau emergensi yang mendera kita adalah Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang murah hati. Murah hati itu apa? Allah yang tidak memperhitungkan apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, berdosa sekalipun, kalau datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Itu namanya yang murah hati. Jadi bagi kita, adik-adik kami yang muda-muda ini, kita memiliki agama yang ajarannya adalah Tuhan yang murah hati. Apa itu Tuhan yang murah hati? Itu Allah yang selalu bersedia kapan saja, anytime, 24 jam mendengar. Ya, kalau sekali bertelepon kita semua ini, apakah Tuhan bisa mendengar? Kan begitu. Saya ada 83 kita ini sekarang, kan begitu. 83 orang, lebih kurang. Kalau semuanya kita sekali bertelepon 911,
Yang mana duluan mau dijawab? Semuanya dijawab, semuanya didengar. Tidak ada yang duluan yang belakangan. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dikenalnya kita semuanya. Kalau aku nyadabah, kalau aku datang menelepon ketua pemuda, kering, lalu datang lagi menelepon perhanger, pasti satu dulu matikan. Enggak mungkin sekali dua, enggak bisa sekali dua. Karena aku manusia yang punya keterbatasan. Enggak tahu. Abang bisa kali. Lemboy. Roh kantorkan, roh apa? Udah menikah? Oh belum ya. Datang dari rumah, telepon. Datang lagi dari pacar. Bagaimana menjawab ini? Jawab ke mama kan bisa jadi marah pacarnya. Atau sebaliknya. Maksudnya begini. Memang kita tidak mungkin bisa menjawab lebih dari satu orang yang menelepon kita. Tetapi Tuhan kita yang murah hati itu, dia bisa dan kapanpun. Tidak ada batas waktu. Makanya kalau misalnya tengah malam kalian merasakan sesuatu yang membuat berat, mendera hatimu, membuat bergumul hatimu, entah karena apapun, maka ada kepastian untuk kita semuanya. Kepastiannya apa? Ada saluran 911, yaitu Tuhan kita yang terus-menerus siap mendengarkan kita. Dan hati. Orang murah hati itu, contohnya orang murah hati, ini ilustrasi sederhana, tapi bukan ilustrasi, fakta. Tahu cerita yang murah hati siapa di Alkitab? Orang Samaria kan begitu. Itu kan ada di Alkitab, orang Samaria yang murah hati. Yang mati ini, yang sudah pingsan ini, yang sudah mau diagendai ini, dikubur ini, adalah orang Yahudi. Itu bermusuhan dengan orang Samaria. Tetapi ketika orang Samaria lewat begitu, dilihatnya sedang sekarat orang Yahudi yang secara tradisi itu musuhnya, jangankan menolong, menyentuh pun, berbicara pun gak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria itu meniadakan semua itu, dia yang penting saya mau tolong. Dan dia tolong itu. Walaupun secara tradisi, hukum apapun gak boleh mereka. Itu gak bisa. Itulah dikatakan yang murah hati. Jadi kalau dikatakan Allah murah hati, Tuhan tidak pernah melihat siapa dulu yang bertelepon. Ini nantilah kau antri belakang, kau pindah kau ke belakang. Enggak ada begitu Tuhan. Siapapun diterimanya semuanya. Dan dia bekerja supaya kita tak berkekurangan. Tak berkekurangan itu apa? Ada jawaban yang Tuhan berikan. Yang membuat kita ternyata Tuhan itu ada. Membuat kita yakin ternyata Tuhan itu ada. Oh begitu caranya itu. Memang sekali lagi dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketulusan dalam doa. Maka berlarilah kepada Sang Pemurah hati itu. Dalam apa? Inilah bawa, imanmu lah bawa kepada dia. Ketika bersujud di rumah, ketika berdoa di rumah, tidak ada yang lain. Sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau penuh dengan kejahatan, tetapi bawa imanmu, bahwa Yesus Kristus murah hati akan menerima orang yang berdosa sekalipun, maka jadilah doamu. Amin. Itulah yang dikatakan Jesus is my 911. Tuhan adalah jawaban atas segala emergensi, problema. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, ini anak-anak muda milenial, carilah masa depanmu, gapelah hidupmu, tetapi ketahuilah bahwa perjalanan hidupmu ke depan tidak hanya sendirimu menjalaninya. Ada Tuhan yang murah hati, yang setiap saat bisa kita tekan, bisa kita telepon, dan dia bermurah hati untuk menolong kita. Karena apa? Karena
kita datang kepada Tuhan sangat dekat. Tuhan kita tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila aku tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Bapa di surga, kami yakin dan sungguh percaya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami dengan tulus, dengan penuh iman, dan dengan penuh kepercayaan, menumpahkan semua pergumulan kami, kedaruratan yang menerpa kami, Engkau tidak jauh ya Tuhan. Maka inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang menjalani kehidupan masa muda, masa belajar. Kami percaya Tuhan tidak jauh untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Biarlah doa-doa kami sebentar yang akan kami serukan kepada Tuhan. Tuhan dengarkan kami dan Tuhan jawab kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bermurah hati untuk memberikan jalan keluar atas pergumulan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi waktu Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita bangkit berdiri semua sambil
dari hati yang penuh keikhlasan, kita naikkan doa ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Kita mulai dari awal. Tundukkan hatimu, masuk hadirat Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Arahkan hatimu. Walau nanti Tuhan Yesus sedang ada di hadapanmu saat ini. Kepada Dia engkau akan percaya kuasa menumpahkan memulihkan semua hidup. persoalan hidupmu. Waktu Tuhan Lihatlah, yang terbaik. Walau Yesus ada sekarang di hadapanmu. mudah dimengerti, Fokuskan pikiran, fokuskan hatimu. Lihat sekarang. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Fokuskan pikiranmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Lihat Yesus ada berdiri di hadapanmu saat ini. Yesus berdiri di hadapanmu saat ini. Berserulah kepadanya sekarang juga. Dari hati ke hati, tumpahkan, curahkan semua beban hidupmu. Saat ini, Yesus sedang berdiri di hadapanmu. Dia dekat sekali kepadamu. Berdoalah, berserulah sekarang. Curahkan semua pergumulanmu. Doakanlah kerinduanmu yang belum terjawab. Serukanlah cita-citamu yang belum terjawab saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah Bapa yang murah hati, yang senantiasa mau dan rela mendengarkan seruan kami, mendengarkan jeritan hati kami, mendengarkan keluh kesah kami.
lihatlah Tuhan anak-Mu ini, orang-orang muda di jemaat-Mu, orang-orang muda masa kini, yang masih berjuang menjalani kehidupan ini. Tuhan, tuntun mereka yang harus mengubah haluan pekerjaan, pindah kerja karena situasi, sehingga mereka dapat menyelesaikan diri dengan pekerjaan baru. Dan oleh pekerjaan itu juga mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Mereka boleh merasakan rezeki di tengah-tengah pekerjaan mereka. Lihatlah Tuhan anak-anak-Mu yang tidak bekerja lagi karena situasi saat ini. Dan juga anak-anak kami yang belum bekerja. Bapa yang baik, Engkaulah Bapa yang memiliki kehidupan kami, pencipta kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, berikan jalan keluar pertolongan buat anak-anak kami yang belum bekerja. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan bermurah hati memberikan pertolongan bagi kami, bagi anak-anak kami. Ya Bapa, kami begitu mengasihi anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan SMU dan saat ini sedang mengikuti ujian-ujian UTBK untuk pendidikan selanjutnya di perguruan tinggi. Mereka yang sedang menunggu hasil, mereka yang akan menghadapi ujian-ujian lagi. Bapa yang baik, pertolongan-Mu kiranya menyertai anak kami ini semua dan menuntun mereka ke masa depan melalui pendidikan mereka. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami ini untuk bisa mengerjakan soal-soal UTBK dengan baik. Berikan mereka kesehatan dan semangat bahkan kepintaran ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, jalan-Mu jalan terbaik untuk masa depan anak-anak kami. Betapa orang tua kami semuanya ya Tuhan, begitu mencintai, membanggakan anak-anak kami ini. Maka berkati semua orang tua kami ya Bapa. Ketika mereka berjerih payah mencari uang, mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya. Kuatkan dan berikan kesehatan ya Tuhan kepada semua orang tua kami di jemaat ini. Orang tua kami di kampung halaman kami. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, sehari-hari sumber nafkah mereka. Maka berkati Tuhan kiranya memberikan buah yang baik untuk masa depan sekolah pendidikan anak-anak kami. Ya Tuhan, betapa kerinduan anak-anak-Mu ini yang sudah saatnya untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan hidup pada waktunya yang saat ini. Sesungguhnya mereka sudah saatnya mendapatkannya. Tuhan, baru saja kami Engkau segarkan dengan nyanyian waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya Tuhan sejak mula Engkau menciptakan manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Sehingga dengarkanlah ya Tuhan jeritan anak-anak kami, anak gadis, anak muda yang merindukan pasangan hidup di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Tuntun mereka ya Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang baik dan bersama-sama bersuka cita, bersatu hati memuji Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang kuliah, ujian-ujian semester, bahkan ujian skripsi. Jangan biarkan mereka ya Tuhan putus asa, stres karena kendala-kendala di kampus, kendala-kendala dari dosen, atau karena keadaan ini. Tetapi biarlah mereka tetap berhikmat dan bersuka cita ya Tuhan.
untuk menghadapi ujian-ujian semester, bahkan menghadapi ujian-ujian skripsi dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Maka sertai Tuhan semua anak-anak kami ini untuk dengan sehat dan sukacita menjalani pelajaran mereka hari demi hari. Juga anak kami yang SD, SMP, SMA akan mengikuti ujian-ujian akhir sekolah, ujian naik kelas. Tuhan kiranya menuntun, memberkati semua anak-anak kami ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang bergumul karena pandemi yang membuat keterbatasan bagi kami dalam segala hal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kami, ya Tuhan, berkati kiranya itu. Semua itu boleh Tuhan pakai untuk segera memulihkan, memberikan kesehatan dan situasi normal kembali di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa bernegara. Ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini juga betapa kami tetap rindu dan bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan kami di jemaat Tuhan sebagai pengurus nama Poso, sebagai situa, sebagai sama, sebagai padita, sebagai pengurus seksi. Tuhan, persatukan kami dengan semangat yang dari Tuhan untuk tetap menjalankan pelayanan di tengah jemaat Tuhan dengan baik. Karena itu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat Cililitan ini, bersama dengan pengurus harian majelis jemaat, bersama dengan majelis jemaat semuanya, bahkan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, bertumbuh berjalan bersama dan saling menopang, menjadi berkat satu sama lain. Biarlah kemurahan Tuhan terus menerus memberkati perjalanan jemaat Tuhan ke KPS Cililitan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapalah kami di hadapan-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang murah hati. Engkau senantiasa mendengarkan doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sonang dauruhu ibain Yesus kin. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ipa sonang do tong tong uhur tahun. Ada amin? Amin. Sekarang mari kita mengumpulkan sebagian berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu pujian Ijon Adong Huboan Tuhan.
Jemaat terkasih, mari bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembalikan bersyukur kepadamu atas pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu sajalah ibadah pertonggoan Nama Poso Cililitan sore ini berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh begitu bersuka cita memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang mempersekutukan kami pada sore ini, bahkan atas firman Tuhan yang menguatkan kami untuk terus-menerus berseru kepada Tuhan. Dan dengan ucapan syukur ya Bapa, kami bawakan persembahan kami di sini ke hadirat-Mu. Mari Bapa, tumpangkan tangan-Mu buat persembahan kami ini untuk memberkatinya, dan ini boleh kami pakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, dan kiranya berkat-Mu semakin berlimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan kiranya ibadah kami ini, bahkan sempurnakan hidup kami ketika kami dengan rendah hati datang bermohon kehadirat-Mu. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Kita bersama mengatakan amin. Amin. Oras. Silakan duduk. Ya teman-teman, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Kami segenap seluruh Nama Poso berterima kasih karena teman-teman sudah mau mengikuti Partonggoan Nama Poso GKPS Cililitan setelah pandemi. Kita offline pertama kali. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk hadir di sini sekarang, dan sampai jumpa di Partonggoan Nama Poso yang berikutnya. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman, mungkin belum pulang dulu karena akan ada dua patah kata. Shalom. Ada sukacita? Yes. Jadi puji Tuhan, sungguh luar biasa hari ini karena peserta yang hadir pada hari ini Partonggoan Pemuda ada berapa petua? 77 orang, puji Tuhan. Ya. Itu adalah yang hadir di gereja. Mungkin masih ada lagi yang
di rumah lewat live streaming. Untuk tahun ini perdana acara Partonggoan adalah hari ini, dan hari ini saya kira luar biasa penyampaian firman oleh Bapak Pendeta Siboro. Puji Tuhan supaya pendeta juga semakin diberkati pelayanannya. Terima kasih. Harapan kami sebagai saya di sini sebagai pembimbing mengharapkan kita nanti akan melakukan ini terus. Walaupun dalam kondisi pandemi, tahun 2020 kita belum pernah melakukan kegiatan secara offline ya, semuanya online. Harapan kami teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah yang offline, ini merupakan suatu merupakan suatu semangat baru untuk tahun ini, tidak kapok-kapok ya istilahnya. Jadi karena ini adalah perdana, ke depan kita membuat kepada pengurus khususnya, supaya khususnya ke seksi kerohanian, membuat ibadah itu yang semakin menggairahkan. Karena kadang-kadang kalau anak-anak pemuda ini, kata pendeta, anak-anak milenial menginginkan suatu perubahan, hal-hal yang menyenangkan gitu. Nah, saya puji Tuhan karena musiknya juga luar biasa, terima kasih ya. Kantorianya juga. Jadi harapan kami buat teman-teman yang hadir hari ini harus mendapatkan sesuatu yang apa disampaikan oleh pendeta. Yang pertama tadi adalah sumber hikmat siapa? Allah. Saat ini pemuda pasti memiliki banyak pergumulan, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Tapi pendeta tadi menyampaikan melalui Yakobus bahwa Allah adalah solusi dalam setiap pergumulan kita. Amin. Biarlah melalui apa yang kita dapatkan pada sore hari ini, kita mendapatkan sukacita yang luar biasa ketika nanti berkumpul bersama keluarga di rumah, ketemu papa mama, adik-adik, sampaikan bahwa Anda itu memiliki sukacita yang luar biasa hari ini karena mengikuti Partonggoan Pemuda, ya. Jadi jangan kegiatan ini dilaksanakan hanya merupakan rutinitas, tapi lakukan perubahan dalam hidupmu supaya ini benar-benar menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jangan ibadah ini membuat kedukaan bagi Tuhan, ya. Jadi ibadah ini biarlah kita buat bagaimana Tuhan bangga akan pemuda-pemudi yang ada di Cililitan ini. Jadi harapan kami biarlah pemuda ini pemuda yang sukses, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semua kita didoakan, mudah-mudahan apa harapan kita menjadi harapan yang Tuhan berkati, karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber berkat. Amin. Oke, shalom. Oke, thank you teman-teman. Selamat sore semuanya, selamat malam ya. Hari ini memang benar luar biasa banget. Aku pribadi, mungkin boleh Bang Wandi, Mega sama Nova, sini kita sama-sama. Ya. Ya, kalau di Partonggoan bulan sebelumnya, di Valentine kemarin kita by Zoom dan ramenya juga luar biasa, dan hari ini juga sungguh luar biasa karena banyak wajah-wajah baru gitu. Kalau misalnya di tahun lalu ada yang teman-teman kita yang baru angkat CD, dan hari ini mereka rata-rata hadir semua. Jadi supaya abang-abang kakak yang lain bisa kenal teman-teman semuanya, boleh berdiri di tempat gak? Adik-adik yang baru CD di tahun 2020. Abang-abang stok lama gak usah duduk aja. Nah, ini dia buat kakak abang kami yang posisinya saat ini sedang duduk. Ini di teman-teman kita yang baru bergabung di Pemuda. Jadi harapannya kalau besok-besok ketemu di mana ya saling menyapa, karena ya di dalam jemaat Cililitan ini kita adalah saudara. Jadi kalau misalnya saling berpapasan jangan cuek-cuekan, ini adik gua gitu. Jadi harus saling sapa. Dan buat teman-teman juga yang masih baru angkat CD dan sudah gabung di Pemuda, boleh dilihat sekitarnya yang duduk-duduk. Kalau besok mereka sombong, sentil aja, bang sombong banget sih. Orang kita satu gereja juga gitu ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada niat buat olahraga, nanti abang-abangnya juga bisa ada olahraga yang buat musik. Ada abang kita Bang Elvan juga, kalau ada yang mau belajar nyanyi nanti diajarin sama Bang Elvan. Iya. Ada Bang Aldi yang main gitar jago. Ada Bang Roni main keyboard, jarinya cepet banget. Ya, ada Bang Ray sama Bang Anggar juga yang main drum sama main bassnya. Ada teman-teman nanti kalau misalnya di bagian kerohanian segala macam, abang kakaknya pasti ada juga. Jadi kalau teman-teman mau lebih dekat lagi sama abang-abangnya ya saling akrab aja, gak usah kaku-kaku gitu. Langsung disapa aja abang kakaknya ya. Oke teman-teman boleh duduk semuanya, terima kasih. Jadi harapannya juga buat abang kakak. Ini adik-adik kita, mari kita sambut dengan baik mereka gitu. Mungkin mereka masih kaku sama kita karena ya namanya baru dari remaja, Sidi bareng ke pemuda, mungkin belum terlalu dekat sama kita. Jadi harapannya kita yang menyesuaikan sama mereka gitu ya. Teman-teman semuanya, hari ini pokoknya luar biasa banget. Nah, nanti kalau udah pulang, selesai dari sini, harapannya kalau misalnya masih mau lanjut kemana tetap kabarin ke orang tua dan hati-hati. Nanti kalau adik-adik mau pulang gak ada angkutan, bilang aja sama abang-abangnya biar dianterin. Iya, ada Miguel, ada Bang Wandi, senang nih bagian ngantar-ngantar nih Bang Wandi. Iya, jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih buat sudah hadir hari ini. Sehat buat kita semuanya. God bless you all. Jangan lupa konsumsi di bawah. Terima kasih sudah datang dan Tuhan Yesus memberkati.